Coba aja kalian pikir posisi kalian gitu tuh ada di bapak saya. Kalian misalkan ditipu ya 100 juta. Terus orang-orang pada nggak percaya sama kalian. Pada bilang settingan. Gimana perasaan kalian? Sakit hati gak? Mentang-mentang sosial media tinggal komentar-komentar aja. Lu dasar netizen. Coba diubah mindsetnya, kalau artis-artis gitu tuh kayak papa yang suka setting-setting kayak gitu-gitu, ya itu kan cuma di dunia kerja, bukan di real life. Settingan itu beda sama nipu, karena settingan itu tidak merugikan orang lain. Tapi kalau nipu itu merugikan orang lain. Halo semua, balik lagi di Tapaku Cinta dan Laut. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya, Ut. Iya, Uti sekarang udah jadi artis. Udah rame ya, kamu udah terkenal lah. Ya kalau ada yang mau ada yang mau endorse boleh tolong silakan di bawah Real Sultan ya. Ini di bawah ya, Ut. Bener ya, Ut? Bener sekali, betul. Sekarang itu lagi banyak banget orang-orang yang pada komentarin apa yang sedang aku lakukan kemarin-kemarin. Emang aku ngapain sih? Nah, jadi aku ngepost di Instastory ngomongin soal si MZ ini, Mbak MZ ini lagi berseteru sama bapak saya. Jadi saya sebagai anaknya, lah dia pindah. Saya sebagai anaknya, saya komentarin lah ya kan. Saya masukin Instastory. Nih, ada di sini nih, twil. Nah, sebenarnya sih itu tuh aku lebih kayak nyindir ya, lebih nyindirin si Mbak MZ ini untuk sadar gitu loh ya, untuk orang-orang juga tahu nih ini sedang terjadi sesuatu. Tapi kebetulan banyak banget orang-orang yang pada komentar ini mah bohongan, ini nih settingan. Nanti gue baca-bacain nih ya. Oke, kita baca komentar yang pertama. Aku sebutin namanya ya, karena kan sosial media ya. Ya sosial media kan kalau dia komentar ya artinya kan terlihat oleh banyak orang. Pertama dari K Media OCK. Ngapain status, mending ke kantor polisi aja buat laporan. Gini Kak, pertama untuk untuk bikin laporan itu tuh nggak bisa sesat. Itu butuh proses, butuh harus ngobrol dulu. Karena kemarin aku juga nemenin papa lagi ngobrolin kan untuk membuat laporan, dan aku denger sendiri itu prosesnya juga lumayan memakan waktu hari gitu kan ya. Cuman saat ini ya maksudnya kita tuh ngomong ke Insta Story itu tuh untuk mengabari, mau ngasih tahu ke orang-orang kalau jangan percaya lagi nih sama ini orang, biar nggak kena trapnya si Mbak MZ ini, biar nggak makan korban lagi. Karena waktu kemarin itu pun itu dia tetap berkeliaran, tetap ya gitulah pokoknya. Jadi lebih ke aware ke orang-orang kalau si Mbak MZ ini berulah lagi gitu, dan mau ngasih tahu untuk jangan menjadi korbannya dia yang berikutnya gitu, untuk ngingetin kalian aja sebenarnya sih, karena kita kayak baik sama kalian, tapi kalian enggak bercanda. Emang sih ya mau kita niatnya baik, tapi kadang diterimanya tuh kagak baik sama orang-orang. Cuman yang penting kita udah berusaha baik kepada kalian semua. Oke, selanjutnya dari Kak Najwa Airin 84. Kok aku nggak kaget, be aja bacai. Bacai apa sih? Oh ya udah, bahasanya dia lah ya. Dia nggak kaget ya udah, gue nggak perlu lu kaget. Emang gue niatnya nggak ngagetin lu sih ya. Emang ini naik roller coaster lo harus kaget ya kan? Gak usah kaget Neng, be aja santuy. Maksudnya ya udah lah ya, gak usah kaget, saya nggak butuh kamu kaget. Oke, lanjut dari Bari WN. Gimik terus, setting terus, nggak makan nanti. Alhamdulillah aku masih bisa makan ya, masih bisa menikmati makanan. Gimik terus, setting terus, aduh. Gue udah ngomong ini berkali-kali ke orang bahwa bokap gue ini itu tuh gimik atau settingan itu tuh hanya di dunia kerjanya dia, ya kan, di showbiz, di acara-acara TV. Pokoknya kalau dia lagi syuting tuh ya gimik, itu setting gitu loh. Kalian nih pada nggak tahu ya, kalian kan tahu dong di Kardashian, family Kardashian itu ya, yang terkenal itu ada Kylie Kendall, kan dia juga punya acara TV. Dan itu kalau kalian pengen tahu itu juga settingan. Dan orang-orang di sana kayak ya udah nikmatin aja, selagi itu lucu, selagi itu menyenangkan ya udah dia nikmatin. Kenapa sih kalian kayaknya nggak suka banget settingan, nggak suka gimmick gitu?
Heran deh, maksudnya kayak come on, grow up. Nggak semuanya itu tuh harus kayak begitu loh. Ini kan sekarang kejadian di ke dunia nyata, kan? Yang nggak mungkin gitu. Mungkin kalian ngomong aja ke si Mbak MZ kalau dia itu settingan di ke dunia nyata hidup ini loh. Karena kan dia bohongin orang-orang, ya kan? Gitu loh. Itu yang gue mau dari kemarin mau ngasih tahu ke kalian gitu loh. Jadi coba diubah mindsetnya kalau artis-artis gitu tuh kayak papa yang suka setting-setting kayak gitu-gitu, ya itu kan cuma di dunia kerja, bukan di real life, bukan kayak di kehidupan nyata. Dan simple aja sih, kalau kalian nggak suka, skip. Susah banget sih. Kalau kalian tetap masih komen, itu artinya kalian masih penasaran sama hidup bokap gua. Oke, ada di next postingan. Ayahnya ditipu MZ, cintaku ya, semoga tante cepat sembuh. Ya dong, kan gue ngedoain biar cepet sembuh, ya kan? Sembuh dengan apa yang dia lagi rasakan. Nggak ada salahnya gue untuk doain yang terbaik, tobat ya. Dari komentar anti darurat membaca, anaknya tukang settingan, ya pasti anaknya nurun, drama terus. Emang udah punya anak? Lu typo, tapi typonya fatal, tau gak? Ya udahlah, gue perbaiki aja. Anaknya bapaknya tukang settingan, ya pasti anaknya nurun gitu. Oke. Gimana ya nanggapinnya ya? Bapak saya kan emang artis ya kan. Alhamdulillah saya juga artis ya. Orang dikenal banyak orang. Ya mungkin karena gue terlalu sering melihat bapak saya syuting. Ya mungkin saya menganggap ya itu kan syuting di dunia kerja gitu kan. Jadi ya udahlah. Maksudnya kalau misalkan ya sesimpel ini, kalau misalkan nggak disetting ya jadi nggak ada yang menarik untuk ditonton toh. Sesimpel itu aja sih. Kalau emang kalian mau nonton yang beda-beda ya, maksudnya mau nonton yang belajar atau ada apa-apa ya udah cari aja sendiri. Kalau nggak suka ya udah nggak usah. Tontonan tuh sekarang tuh banyak, ngeakses juga gampang, udah mudah. Ya udah, tinggal ditonton aja apa yang kalian mau, nggak usah ribet-ribet, ya kan? Make it simple aja. Kalau nggak suka ya udah skip, kalau suka ya udah tonton gitu loh. Mentang-mentang sosial media tinggal komentar-komentar aja. Lu dasar netizen. Gue juga bikin Instastory juga ya ngasih tahu gitu loh ke kalian, dan dia juga waktu itu pernah ngomongnya tuh yang salah, nggak sesuai fakta gitu loh. Kalau kita ngomongin soal setting, kalau setting tuh kita menata dengan rapi, dengan baik, sehingga para penonton juga ketawa gitu ngelihatnya ya, biar terhibur gitu ya. Kalau nipu, siapa sih yang terhibur? Kalau nipu kan merugikan orang lain. Kalau settingan kan nggak merugikan siapa-siapa. Terus kalau misalkan ada komen, ya tapi kan itu kan, kalau nggak suka ya udah nggak usah ditonton. Nah tuh contoh afiliator tuh baru tuh nipu. Tolong bedain ya, tolong bedain namanya settingan sama nipu. Jangan disamain. Mentang-mentang itu juga bukan hampir sama, itu beda, tahu gak sih? Mentang-mentang kayak kebiasaan ngomong nipu itu sama dengan settingan, ya ubah. Nggak yakin keluarga settingan udah jangan ditanggepin gops. Settingan lagi, settingan kah? Nipu. Ini nipu nih MZ nipu gitu ke bapak saya gitu. Nggak ada settingan. Nih pikir aja, logikanya aja. Lu mau ngomong settingan, tapi kalau ada buktinya itu apa? Ya kan, ini bukti udah banyak, udah ada, korbannya juga banyak. Masih mau ngomong settingan? Kalian nih ya, suka banget yang namanya komentar-komentar seenak jidat. Tapi nanti kalau tiba-tiba tertimpa ke kalian baru deh minta maaf, nangis, ubah pikirannya. Kalau artis-artis termasuk bapak saya itu tuh settingan cuma di dunia hiburan, which is kerja, bukan kayak si Mbak MZ di dunia nyata. Dia korbannya udah banyak, masih mau ngomong settingan. Ada lagi, tukang hipnotis ketipu. Tapi juga nama dia juga manusia ya. Bapak saya emang empatinya besar gitu ya. Tapi wait. Hipnotis ini tukang hipnotis juga bukan untuk kejahatan.
kan buat untuk relaksasi, untuk mengeluarkan curahan dalam hati yang terdalam yang tidak bisa disampaikan gitu. Bukan yang betul yang buat nipu-nipu orang, nggak kayak si MZ itu gitu. Lanjut dari bp.doc. Lah, kalian juga sering nipu orang-orang yang nonton konten-konten settingan kalian itu. Anggap aja lah give and take, lebaran harus saling maafkan. Maaf ya, maaf, saya juga masih kalau nulis atau ngomong masih suka belepotan, tapi nggak kayak gini juga gitu ya. Nipu-nipu orang, kalian yakin nipu-nipu orang? Emang nipu-nipu orang, emang kalian merasa terugikan? Emang ngerasa rugi gitu kalian gitu, ngerasa apa ya, aduh aku nonton channel aku yang merasa rugi apa gitu. Aduh, lebay banget sih kalian. Iya, kayak nggak bisa bedain deh orang. Nih ya, settingan sama nipu tuh beda. Lu cari Google, cari, udah ada Google gede gitu. Kasih tahu gue apa ruginya kalian nonton kontennya bokap gue yang settingan, komentar sini. Lu jangan bohong. Gue tahu bohong, pasti ada aja yang bilang, ya tapi kan nggak mendidik. Nih, kalau lo ngambil yang baik, ngambil yang baik-baik, dia pasti juga dapet itu. Dalam settingan itu pasti ada hikmahnya, ada poin-poinnya, ada dapat pesan moralnya. Kalau kalian pengen tahu, kalau kalian cerdas ambilnya. Bukan cuma mikir yang negatif-negatif, say. Mikir yang positif juga dong. Zaman sekarang masih mikirin yang negatif, hello. Tapi ya walaupun kita juga suka setting dan gimmick konten dan sebagainya, itu pasti ada moral value-nya kalau kalian pintar untuk mendapatkan dari si tontonannya gitu. Lagi pula apa sih? Give and take. Aneh loh, give and take. Lu ngasih terus kasih, give and take. Lebaran harus saling maafkan. Siapa yang mau maafin lu? Mi lagi. Aneh. Dari Abang Iqbal Pratama. Kalau yang ngomong keluarga settingan masih ragu, ya udah kalau lu nggak suka ya udah nggak usah komentar. Kalau lu ragu ya udah keep it by yourself, nggak usah komentar, nggak usah nyari kayak gue tuh paling bener tau gak sih, gue komentar kayak gini orang pasti akan setuju. Lagian gue juga nggak masalah tuh di keluarga yang settingan dalam dunia kerja, bukan dunia tipu-tipu, bukan dunia kerja yang asli, ya kan? Duit kan masih halal, duitnya halal. Berikutnya, Sofiero Madoni. Harusnya kan tahu kali kalau MZ ini nggak bener, kenapa masih percaya aja? Oke, jadi awalnya ceritanya tuh emang dia tuh minta tolong gitu kan, minta tolong ke papa aku, butuh dan papaku tuh empatinya besar terhadap orang yang baru kenal dia gitu kan. Setelah dia juga perempuan, minta tolong gitu kan, kasihan papaku, ya udahlah dibantu. Tapi sebelum itu aku juga udah bilang ke papa, aku udah ngingetin, jangan masa baru kenalan udah percaya. Papa bilang lagi, ya udah kak, ini kan lagi lebaran, ya udah kan nggak ada salahnya membantu. Tapi aku bilang lagi, ya tapi si MZ ini pernah begini ya kan, karena dia kan ada rekornya gitu kan di sosial media tuh, nggak akan pernah hilang bos kan. Cuman ya udah akhirnya terjadi. Ya lagi pula kalau terjadi ya we never know ya kan. Ya udah akhirnya ya udah deh, sekarang lihatlah. Tapi dengan kejadian itu jadinya nggak akan ada korban berikutnya, karena ini istilahnya udah, lu terakhir udah kayak gini aja ya MZ, gini aja udah. Maksudnya mungkin yang dulu dia bisa ngelupain gitu kan masalah-masalahnya, mungkin juga yang lain-lain udah pengen speak up tapi sama dia takut diancam kan. Tapi kalau kayak gini dia ngelawan sama bapak saya, salah target say, salah sekali. Terus ada lagi postingan, heboh, Uya Kuya ngaku ditipu MZ ratusan juta rupiah. Terus ada komentar, paling settingan lagi, masa sih Min, MZ sering update diundang Uya? Nah, gak sering, cuma 2 kali, why?
Cuy, lu hitung pakai jari bisa nih. Yang pertama kan emang bikin konten sama papa. Kalau seringnya tiap hari, cuy. Nih, yang pertama di podcast, ya kan? Di podcast papa ngobrolin soal ya waktu dia lepas hijab. Ya dia cerita gitu di sini, tapi aku nggak dengerin juga. Tapi kalau kalian penasaran ya tonton aja lah. Karena yang kedua itu dia minta dia mau ngebahas soal KDRT-nya dia. Ya balik lagi papa tuh empatinya besar. Jadi yang mau ngebantu dia untuk speak up terhadap ya apa yang dia rasakan gitu kan. Sebenarnya sih hitungannya 3 kali sih. Yang ketiga kalinya itu yang itu rumah sakit. Kalau ketemu juga sekali itu pun, dan itu pun pergi ke rumah sakit mau ngeliat mobil sama surat-suratnya, bukan mau jenguk. Tapi dianya bohong, dianya bilang dia dijenguk sama bapak saya sama ibu saya. Itu nipu baru, bukan settingan. Nipu itu. Sebel. Selanjutnya, mulai lagi deh aksinya Raja Drama 1 ini. Benerankah? Apakah kalian percaya? Kalau kalian nggak percaya udah nggak usah komentar. Sesimpel itu. Kalau kalian nggak percaya udah nggak usah percaya, nggak usah. Ntar juga lihat sendiri apa yang akan terjadi. Lu liatin tuh omongan-omongan lo semua salah. Liatin aja. Gue liatin. Raja Drama 1 ini kayaknya sekarang udah bukan bapak saya lagi sih. Sekarang kan udah ada Ratu si Mbak MZ. Udah jadi drama dia. Udah jadi Ratu drama yang pertama di Indonesia. Maksudnya sih lebih tepatnya gini ya. Kalau kalian nggak percaya udah, nggak usah percaya juga nggak apa-apa. Lagi pula kan gue nggak perlu lu percayanya apa enggak. Yang terjadi di keluarga gue apa yang terjadi dan itu kenyataan dan itu fakta. Ya udah, kalau nggak percaya ya udah nggak usah percaya. Ntar juga kelihatan kok di media, ntar juga ada sesuatu yang akan terjadi yang kalian akan kaget gitu kan. Gue nggak minta untuk kalian percaya. Cuman balik lagi, please tolong para netizen kalau komentar tuh dipikir-pikir dulu, dicerna dulu. Coba kalian pikir, nih kalau gue komentar bakal nyakitin perasaan orangnya gak ya? Harus pikir tuh di situ tuh, karena kita kan nggak pernah tahu keadaan mereka tuh lagi kenapa dan apa yang mereka lagi rasakan dan apa yang terjadi. Jadi lebih baik kalau kalian nggak suka disimpan aja di diri kalian sendiri. Ya toh, lebih tepatnya sih gini sih. Coba kalian bayangkan kalian semua tuh netizen yang pada bilang settingan atau pada nggak suka sama bapak saya. Coba kalian pikirin deh. Kalian misalkan ditipu ya 100 juta. Terus orang-orang pada nggak percaya sama kalian. Pada bilang settingan. Gimana perasaan kalian? Sakit hati gak? Sakit hati gak? Gitu aja sih. Coba aja kalian pikir posisi kalian gitu tuh ada di bapak saya. Udah gitu aja. Pikir. Jadi sebenarnya ini juga gue bikin konten, adek, papa, mama, aku bikin konten di YouTube ini biar nggak ada korban berikutnya, biar kalian juga bisa nonton bahwa ya ini ya apa yang telah terjadi gitu, dan buat kasih tahu ke kalian jangan percaya sama orang segampang itu loh. Justru ini kita bikin konten ini membuat kalian tuh lebih melek bahwa penipuan itu telah terjadi di lingkungan kita yang terdekat dan bisa tahu ciri-ciri mereka tuh seperti apa dan mau ngapain, modus-modusnya, biar kalian bisa tahu, lebih aware nanti ke depan. Kalau kalian udah alhamdulillah udah sukses dan mungkin ada orang yang mau menjatuhkan, kalau udah tahu orang-orangnya tuh kayak apa. Jadi gini nih ciri-ciri penipu. Oh gini ya ciri-ciri orang yang kayak begini. Jadi kan melek gitu loh. Jadi modusnya tuh kayak kayak begini. Oh dia minjem duit. Oh dia minta duit. Gitu loh. Kalian jadi lebih aware terhadap diri kalian sendiri biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang sekarang ini. Ini untuk kalian. Sebenarnya sih kita baik banget sih sama kalian. Kayak misalkan sosialita, maksudnya dia menunjukkan dia tuh orang kaya, alhamdulillah punya duit banyak dan sebagainya, tapi ternyata bukan barangnya dia. Udah jual barang palsu, terus dijual barangnya bukan punya dia, punya orang. Gitu. Jadi kita tuh emang terlalu baik sih sama kalian, tapi mungkin kaliannya aja nggak mau melek dan nggak mau, lebih tepatnya nggak mau kalau sadar kalau kalian itu salah
Jadi kalian tutup mata dan membenarkan diri kalian sendiri, padahal kayak hey, sadar diri. Jadi intinya, yes, benar, betul sekali papa saya ditipu oleh MZ. Dan ditipu asli beneran, no settingan, gak bohongan. Karena ya settingan itu beda sama nipu. Karena apa? Karena settingan itu tidak merugikan orang lain. Tapi kalau nipu itu merugikan orang lain. Semoga pelajaran hari ini kalian paham ya. Semoga bisa dicerna lebih baik. Maaf kalau aku ada salah kata atau bagaimana. Semoga bisa diambil hikmahnya di dalam konten ini. Dan udah ya, itu aja ya. Yaudah. Have a great day, have a wonderful day. So don't forget to like, comment, and subscribe, and bye-bye.